Halo, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Terima kasih ya yang kalau udah menonton lama dan udah tahu channelku, kalian setia menontonnya. Tapi kayaknya mohon maaf ya teman-teman, aku kayaknya mengurungkan diri untuk buka di YouTube deh. Mungkin kalau seandainya mau konsultasi online, kalian bisa langsung aja cek link deskripsi di kolom video ya. Di description boxnya itu ada link, silahkan kalian tekan. Startingnya 50.000. Jadi kenapa ya, aku mau cerita sedikit. Kalau TikTok tarot itu kan cepet ya baca ini ya, dan energinya ngaco gitu loh ya. Ada harga, ada kualitas, itu aja sih. Dan alhamdulillah sih ya, aku udah banyak nanya ke klien-klienku yang lain, jangan kak, udah nggak apa-apa di sini aja. Atau udah ada YouTube juga. Oh iya, oke. Ini sedikit curhatnya, dan untuk temanya kali ini adalah sesuatu yang menyenangkan untukmu datang. Ya, walaupun aku lagi sakit, tapi aku selalu berdoa kalian yang nonton ini rezekinya, oh ya Allah, diberikan rezeki, sesuatu yang buntu tuh berjalan lagi. Jangan semuanya hanya menjadi harapan tapi nggak ada kenyataannya. Dan kalian nggak boleh patah semangat apabila memang hal-hal yang kalian inginkan itu belum terrealisasi. Santai aja teman-teman, kalian akan mencapai itu. Tapi mungkin menunggu waktunya, mungkin bisa setahun, 2 tahun, nggak apa-apa. Just pasrahin namanya di atas, oke? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Yang datang ya, kita melihat ada namanya ego yang sedang menyelubungi kamu. Aku bilang kenapa ada trap ya, berarti kamu kayak terjebak dalam ego sekarang. Energi ini kamu terlalu banyak menempatkan sesuatu yang penting dalam hal materi, betul nggak? Ngaku ketahuan kamu itu banyak fear, banyak ketakutan dan kegelisahan. Yalah, wajar ya, wajar yang kayak gitu. Aku pun juga kadang-kadang seperti itu sih teman-teman, apalagi di 2 tahun lalu. Wah, itu udah gelisah, besok aku gimana, besok aku anak aku gimana. Kayak gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah Tuhan itu maha baik ya. Nah teman-teman, di sini aku melihat ada dreams fulfill, ada magical time dalam hidup kamu yang akan terjadi. Bagus banget ya, kedepannya akan ada magical time, ada waktu yang buat kamu wah deal nih, oke nih gitu ya. Dan saya bilang di sini ada kartu Four of Summer. Nah, being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone something for granted, discontent with life. Oke. Teman-teman, di sini begini. Saya melihat ya, sebetulnya ada opportunity untuk kamu. Tetapi energi kamu adalah energi yang trap dengan pikiran buruk, sehingga kamu tidak melihat adanya sebuah kesempatan datang. Ini 3 energi kamu, jadi kamu ke distract dengan sesuatu yang itu-itu aja sampai kamu melewatkan semua kesempatan. Kartunya ini berkesinambungan. Sebetulnya ada jalan, tetapi kamu seperti kayak ke distract gitu loh. Ya. Nah, di sini aku ingin bacakan ada kartu Two of Summer. Falling in love or making serious commitment to someone, forgiveness and the relation problem. Don't give up, your relationship can be healed ya. Apapun itu, koneksi kamu dengan orang, entah itu masalah cinta, entah itu masalah partnership, ya hubungan kamu dengan orang guna kemajuan kamu, semuanya akan membaik. Ya mungkin yang tadinya musuh jadi teman, yang tadinya pacar marahan, terus sekarang sudah mulai bersanding lagi. Terus aku lihat di sini, saya ngelihatnya ya, apa yang membuat kamu jatuh adalah karena kamu selalu fokus pada hal-hal yang buruk.
skenario buruk itu selalu datang, selalu ada dalam pikiran kamu. Itu yang harus dicabut supaya kamu bisa melihat matahari, supaya kamu bisa melihat segala macam kemungkinan. Ya, kamu tahu nggak sih, kadang-kadang kamu bencikan sama orang yang terlalu optimis gitu. Kadang-kadang orang optimis tuh ngomong doang, tapi itu sebetulnya dalam manifestasi. Kamu nggak boleh benci mereka, kamu harus ngikutin. Jadi nggak jadi, ya bener nggak bener, optimis aja. Walaupun pikiran kamu tuh sakit, bahkan kamu sedih, tapi kamu harus optimis. Nah, di sini ada kartu Princess of Winter, artinya sebuah realistis, sebuah sesuatu yang realita itu nampak ketika kamu sudah cerah pikirannya, ya, sudah cerah pikirannya, sudah oke pikirannya. Dan di sini saya melihatnya akan ada kebangkitan. Jadi kamu tidak akan jatuh, kamu tidak akan terlalu terfokus pada sesuatu yang tidak jalan. Skenario buruk dalam hidup kamu yang tidak berjalan, kamu pikirin terus, itu tidak akan membuat kamu melihat matahari. Ya, padahal sebetulnya banyak yang sayang sama kamu, cuma mereka nggak bisa bantu kamu secara materi. Bukan berarti mereka tidak berdedikasi apa-apa sama kamu. Mungkin mereka mendoakan kamu, mungkin ada yang iba sama kamu, tapi nggak bisa membantu. Selalu baik sangka, aku bilang kayak gitu. Ini kebaca banget ya hidup kamu itu. Saya ngelihatnya kamu tuh pusing karena satu hal yang berat banget, yang nggak bisa kamu cabut dari pikiran kamu. Teman-teman, kasihan banget ya. Kamu harus bilang bahwa kamu tuh kasihan gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah mengkasihani diri kamu sendiri, jangan buat diri kamu tuh sakit. Jangan buat diri kamu terjebak pada satu siklus yang tidak memberikan kemajuan gitu loh. Dilepaskan gitu loh. Kak, tapi kalau nggak ini aku nggak punya rencana lain, aku nggak ini nggak itu. Usahakan punya rencana lain. Kalau nggak, kamu akan ngestak dengan ego kamu. Begitu kamu fokus menginginkan sesuatu, Tuhan itu makin akan ngejauhin. Jadi lepasin ke atas, ikhlasin. Itu kataku. Jadi gini, misalnya kamu pengen bercita-cita masuk ke perguruan tinggi atau masuk ke tempat pekerjaan yang perusahaan yang bonafit, ternyata setelah dites dari 100 orang, terus tiba-tiba kamu gak keterima, kamu tersisihkan, atau kamu gak cuma di satu perusahaan, di banyak, semuanya gak ada yang terima kamu berusaha menjual, misalnya kamu pengusaha, kamu berusaha men-selling semuanya, tapi gak ada yang go. Terus kamu pusing, oh aku nih gak ngerjain ini ya, aku nih memang sial terus. Nah terus kamu berfokus dengan pikiran-pikiran buruk itu, maka kamu tidak akan melihat matahari, kamu tidak akan melihat jalan. Intinya, kalau kamu ingin diperlihatkan jalan yang bagus sama Tuhan, maka dilepaskan. Ciri-ciri orang yang mendapatkan berkah dari semesta adalah melepaskan. Misalnya kayak dia kekurangan, tapi dia udah jalanin aja, pasti akan ada jalan gitu. Entah dia mendapat bantuan, entah dia tiba-tiba dikasih rezeki nomplok dengan berbagai cara sama Tuhan. Tuhan itu aku tahu tidak akan membuntukan rezeki setiap manusia, cuman jalannya berat aja. Ya gak sih? Kita lihat lagi di sini. Kira-kira sesuatu apa yang membahagiakan dirimu, Tuhan? Tolong bukakanlah dari kartu apa yang membahagiakan untuk para readersku yang membaca dan melihat video ini, untuk para penontonku di sini. Tolong kasih kartu baik. Pertama, kamu di sini tidak akan kehilangan apapun. Ya, kartu baiknya adalah apa yang sudah menjadi milik kamu akan menjadi milik kamu, dan itu akan terproteksi, nggak akan kemana-mana. Terus
kamu harus bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan tantangan yang datang. Ya, jadi kamu sekarang ini diberikan kesempatan untuk mode bertahan sama Tuhan. Yang kedua, sesuatu yang baik itu adalah masa depan kamu yang bagus berdasarkan harapan kamu dan optimis kamu. Jadi Tuhan itu bilang, kalau kamu di sini bertahan dan tidak menyerah dengan yang kamu inginin, power atau kekuatan percaya sesuatu yang optimis akan menggeser sebuah gunung yang besar. Gunung yang besar itu apa? Hambatan kamu. Optimis dan percaya akan membuat kamu kuat untuk melewati segala hambatan. Ibaratnya, kenapa kalau di kartu tarot hambatan itu gunung? Ya karena sebegitu beratnya kamu harus lewati. Dan yang aku lihat di sini, kamu akan bahagia dengan perubahan ini, dan kamu akan merasa tersembuhkan dari kisah-kisah yang menyakitkan. Jadi tantangan-tantangan yang di belakang itu akan lepas nanti. Kamu harus sabar. Kenapa Tuhan memberikan seberat-berat itu? Selama itu Dia memberikan life experience. Karena kenapa? Kamu tuh harus belajar untuk let it go. Walaupun sedih, kamu harus belajar untuk melepaskan. Karena yang kamu tunggu-tunggu itu gak guna. Kamu bertahan pada sesuatu yang tidak berguna. Jadi tidak ada kemajuan dalam hidup kamu. Yang terpenting adalah hidup itu pasti akan berubah event. Pasti masanya ada berubahnya, ya. Jadi aku bilang sih, segala macam kemungkinan dan situasi itu akan mendatangkan sebuah kesempatan yang memang pas buat kamu. Jadi kamu harus menunggu, karena ini adalah bagian dari eksperimennya Tuhan. Mungkin kamu lagi dalam fase diuji besar-besaran, ya, diuji besar-besaran. Tetapi kan walaupun tahun ini stres, walaupun tahun ini gak baik buat kamu, masih ada tahun depan, masih ada bulan besok, masih ada bulan-bulan berikutnya. Jujur teman-teman, aku di tahun 2024 itu aku pengen banget cepat berakhir di tahun ini. Karena kita selalu terbebani dengan hal-hal yang kamu tidak bisa rencanakan. Aku benci kalau ada tahun yang angkanya 8, aku tuh benci. Kalau kamu hitung 2024 itu 8 kan? Kalau enggak 5, itu aku benci. Misalnya nih 2024, 2025 itu 9. Berarti segala macam opportunity dan segala macamnya itu akan datang di tahun 2025. Kamu nggak boleh nggak boleh nggak sukses di tahun 2025, karena itu the only chance, kesempatan kamu. Karena begitu berganti tahun ke 2026, itu akan kembali ke 10 atau 1. Kamu akan ngerasa kesepian. Nah, jadi tahun depan ini adalah tahun yang membahagiakan. 2025 kamu harus benar-benar mengambil kesempatan dari awal sampai dengan akhir tahun. Nggak boleh capek, karena itu adalah chance buat kamu sukses, ya. Apa yang datang? Three of Swords. Sakit hati kamu akan lewat, apapun itu, ya. Kesulitan kamu akan lewat. Kita bicara mengenai Eight of Wands, berarti ada sesuatu yang berjalan berdasarkan sesuatu yang sakit itu. Di sini kemungkinan kamu akan menerima sebuah kabar, kamu akan menerima sebuah pesan, atau kamu akan mendapat pesan untuk melangkah. Bahwa di sini teman-teman, saya melihatnya ada sebuah fokus yang memang sesuatu yang kamu fokuskan itu mendapatkan lampu hijau.
Kamu punya keinginan apa? Ya, punya keinginan apa? Punya kesenangan apa? Di sini akan ada sebuah kesempatan. Jadi, kamu akan move on dari sakit hati yang aku lihat ya, kekecewaan atau apapun segala bentuk. Ini lebih ke pekerjaan, lebih kepada sesuatu untuk mendapatkan uang, lebih ke arah profesional kalau aku lihat. Kamu akan melepaskan itu. Segala sesuatu yang menghambat, ya ini akan jalan lagi. Tetapi di perjalanan itu, pada akhir-akhirnya aku nggak tahu kenapa kamu tuh kayak entah nggak puas, entah kamu nggak terima dengan satu hasil. Tapi kalau saran aku di sini, puas nggak puas, terima aja dulu. Yang penting beban kamu hilang, ya, gitu. Misalnya nih, kamu mendapatkan sebuah penawaran, tapi nggak sesuai dengan harga kamu, udah nggak apa-apa, lepasin aja. Yang penting bebannya hilang. Tinggal bagaimana kamu mengelola. Apalagi rezekinya, kita lihat ya. Aku nggak mau ngebacain cinta untuk hari ini. Di sini sepertinya ya, kalau kamu menawarkan sesuatu atau apapun itu, aset, properti atau apapun, di sini akan ada yang nawar dengan harga yang mungkin gak reasonable. Ya, tetapi ya walaupun kecewa nanti kamu bakalan terima. Oke lah. Kalau kamu yang BU nih ya, kartunya udah kebuka. Kesempatan kerja juga ada ya teman-teman, tapi mungkin pekerjaan itu tidak sesuai dengan yang kau inginkan. Terus nanti akan ada yang jual sesuatu. Kalau kamu lagi menjual aset, properti atau apapun itu, ini akan terrealisasi walaupun tidak sesuai dengan harga yang kau mau. Kemudian kita lihat nih, kita lihat usaha kamu. Usaha kamu kayak apa? Saya ngeliat ada sebuah perubahan, dan aku nggak tahu ya, tapi ada beberapa dari kamu yang sepertinya ini menjalani sesuatu out of box, dan itu akan mendapat sambutan. Kalau kamu di sini pengen mengembangkan usaha atau kamu punya cabang, misalnya kamu punya cabang misalnya jual baju, tiba-tiba kamu pengen punya catering atau punya usaha yang beda dari yang pertama, saya ngelihatnya akan ada kesuksesan. Ya, ternyata kamu menyadari bahwa rasa kecewa itu membuat kamu semakin kuat. Sehingga di sini aku bisa lihat kamu kedepannya akan lancar untuk dapat duit, teman-teman. Ya, kamu lancar nih dapat duit. Apapun itu, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah apapun, ini akan tercapai. Walaupun misalnya gini ya, kalau untuk masalah studi atau pekerjaan, kamu pengen jurusan ini atau kamu pengen di perusahaan itu, tapi ternyata yang manggil bukan itu. Kamu dapat chance di tempat lain, udah ambil aja. Nih, 8 of Autumn. Saya melihatnya buat kamu di sini yang ingin sekolah atau studi, coba direalisasikan. Kamu pengen belajar apa? Tahun 2024 adalah tahun yang baik. Ya, tahun yang baik untuk mendapatkan ilmu, tapi tidak untuk banyak aksi. Karena semakin zong gitu loh 2024 ini. Karena kan kita kan peralihan pemerintahan. Kita baru lihat nanti di presiden baru, pimpinan baru, kita gimana gitu ya. Di sini ada kartu financial windfall. Aku melihat adanya kesuksesan finansial karena kamu di sini berhasil melewati cobaan-cobaan yang banyak itu. Dan terakhir kali kamu akan mendapatkan masa cinta. Tetapi kalau untuk cinta tidak akan kubacakan sekarang ya teman-teman. Karena apa? Karena aku pengen fokusnya ke kamu aja. Seperti itu. Ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Sorry aku tidak bisa menjelaskan detailnya apa, tetapi biar kamu mikir, biar energi kamu tuh terbiasa untuk sensitif. Kira-kira yang aku bacain ini apa? Ya, jadi jangan hanya menerima, tapi kamu juga harus berpikir, oh rezeki, oh ini berarti ini pekerjaan aku, ini gitu, ya. Oke?
Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you next video. I love you. Bye bye.